Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emma Kosarida Sinaga dengan NIM 18109142200033, salah satu mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan sedikit nih mengenai materi bahasa yang merupakan salah satu materi psikologi kognitif dengan dosen pengampu Bapak M. Syarif Hidayatullah, MPsi Psikolog. Yuk, langsung aja kita simak baik-baik penjelasannya. Apa itu bahasa? Bahasa dari bahasa Sanskerta, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk dipergunakan bertutur dengan manusia lainnya dengan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kerov memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama yaitu bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya itu kepada generasi-generasi berikutnya. Kita dapat pula mengkomunikasikan sesuatu yang kita pikirkan dan dapat pula belajar dari sesuatu dari orang lain. Kajian ilmiah terhadap bahasa ini disebut dengan linguistik. Apa aja sih karakteristik dari bahasa? Ada 10 karakteristik bahasa. Yang pertama adalah oral. Bahasa adalah bunyi oral. Pada hakikatnya bahasa adalah lisan. Umumnya manusia berbahasa dengan cara berbicara dan menyimak. Yang kedua, sistematis. Bahasa memiliki sifat sistematis. Dalam bahasa terdapat aturan atau kaidah. Beroperasinya bahasa selalu berkaitan pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Karena itu, juga dapat dikatakan bahwa bahasa lisan itu teratur. Yang ketiga adalah arbitrer. Ciri arbitrer ini tampak pada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan dalam pengertian bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Lambang-lambang bahasa itu menggambarkan objek-objek yang konkret, berbagai kegiatan, pengalaman, dan gagasan. Kata-kata itu hanyalah merupakan lambang-lambang benda nyata. Sifat-sifat simbolis yang dimiliki bahasa itu memungkinkan kita mengabstraksikan ide-ide dan pengalaman. Yang keempat adalah konvensional. Sifat arbitrer berlaku secara sosial, tidak secara individual. Sifat itu merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Karena itulah, bahasa dapat disebut sebagai konvensional sebagai sifat hasil kesepakatan. Yang kelima ialah unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Dengan kata lain, setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang diskrit, yang memberikan identitas diri sebagai bahasa yang berbeda dari yang lain, yang berarti unik. Di samping memiliki ciri yang unik, bahasa atau setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang berlaku pada semua bahasa, yang berarti universal. Yang keenam ialah beragam. Bahasa memiliki keberagaman yang didasari oleh tingkat formalitas pemakaiannya. Yang ketujuh ialah berkembang. Bahasa berkembang berlaku pada bahasa yang masih hidup. Yang kedelapan ialah produktif. Pemakai bahasa dengan pola-pola dan lambang-lambang yang terbatas dalam mengkreasikan hal baru atau new word itu melalui bahasa. Yang kesembilan ialah fenomena sosial. Bahasa merupakan fenomena sosial. Kita tidak dapat memisahkan bahasa dari kebudayaan, sebab hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu ialah sangat erat. Bahasa sudah menyatu benar dengan orang yang menggunakannya dan memilikinya, karena bahasa itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat pemakainya. Yang terakhir ialah bersifat insani.
Hanya manusialah yang mempunyai kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan suatu aspek perilaku yang bisa dipelajari hanya oleh manusia. Apa aja sih fungsi bahasa itu? Ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, untuk menyatakan ekspresi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat ialah sebagai alat kontrol sosial. Sekian sedikit penjelasan mengenai bahasa. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Terima kasih dan sampai jumpa.